Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah dasar elektronika. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang akan diajarkan, kita bahas sedikit tentang kontrak perkuliahan, aturan penilaian dan rencana materi perkuliahan yang akan ditempuh selama 1 semester. Nah, ini merupakan tanggal-tanggal penting. Jadi, awal perkuliahan kita dimulai pada tanggal 3 Februari 2025. Nah, UTS-nya ini kalau sesuai dengan kalender akademik itu di tanggal 7 sampai 12 April 2025. Untuk akhir perkuliahan itu di 30 Mei 2025 dan nanti UAS-nya itu di tanggal 9 Juni sampai 21 Juni 2025. Untuk identitas perkuliahan, nah untuk mata kuliah ini itu diampu oleh 2 orang dosen. Yang pertama adalah Bapak Indra Yasri dan saya sendiri. Jadi untuk pertemuan 1 sampai 8 itu nanti bertemu dengan saya dan setelahnya setelah UTS nanti kalian akan bertemu dengan Pak Indra. Nah, untuk tujuan dari perkuliahan atau mata kuliah ini itu diharapkan nantinya mahasiswa itu bisa memberikan pemahaman yang mendalam tentang apa itu komponen-komponen elektronika dasar, seperti bisa menjelaskan apa itu semikonduktor, dioda, transistor. Nah, transistor itu nanti terbagi lagi, ada BJT, ada FET, dan lain sebagainya, serta ada op-amp. Nah, selain itu, mahasiswa juga bisa mengembangkan kemampuan analisis dan desain rangkaian elektronik sederhana. Nah, karena mata kuliah ini itu case method, jadi nanti ada akan ada simulasi atau studi kasus yang akan diberikan sehingga bisa meningkatkan keterampilan dari si mahasiswa untuk melakukan simulasi dan studi kasus, di mana nanti untuk simulasi itu kita menggunakan software LT Spice. Nah, kemudian tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dari mata kuliah ini adalah menyiapkan mahasiswa untuk memecahkan masalah teknis dalam bidang elektronika dan merancang solusi yang efektif. Untuk rencana perkuliahan nanti bisa dilihat di sini ada beberapa topik yang akan dibahas. Nah, ini untuk pertemuan 1 sampai 8 nanti akan belajar tentang yang ditulis di slide. Nah, untuk setelah UTS bersama Pak Indra nanti akan membahas tentang materi ini. Nah, untuk evaluasi perkuliahan, nah di sini ada komponen-komponen evaluasi perkuliahan, di mana partisipasi aktif 20%, tugas 15%, kuis 15%, UTS 20%, dan proyek atau studi kasus nanti ada 30%. Nah, dari akumulasi ini nanti akan didapatkan nilai akhir dari perkuliahan ini seperti ini. Nah, nanti untuk media pembelajaran, karena semuanya sudah bergabung di Google Classroom, jadi nanti semua materi dan tugas akan dibagikan di Google Classroom. Nah, untuk tata tertib perkuliahan, segala bentuk plagiarisme tidak diperbolehkan, mahasiswa hadir tepat waktu. Jadi diperbolehkan maksimum keterlambatan itu cuma 15 menit. Nah, sama hal ini juga berlaku untuk dosennya. Jika selama 15 menit tidak ada kabar dari dosen, maka tanpa pemberitahuan, maka kelas dinyatakan kosong.
Kemudian berpenampilan rapi dan sopan, dilarang membawa handphone saat perkuliahan atau bermain handphone saat sedang kuliah. Kemudian mahasiswa tidak bisa mengikuti UAS jika eh, pertemuannya itu kurang dari 80% atau sekitar 12 pertemuan. Untuk referensi yang digunakan ini sudah di-share juga di Google Classroom. Nanti bisa dilihat-lihat atau bisa cari bahan-bahan tambahan di YouTube atau di Google. Nah, kemudian eh it- pada hari ini kita akan membahas tentang dasar semikonduktor dan karakteristik dioda itu apa. Nah, komponen-komponen elektronika seperti dioda, transistor, dan integrated circuit atau IC itu terbuat dari bahan semikonduktor. Jadi, kebanyakan peralatan-peralatan elektronika itu biasanya terbuat dari bahan semikonduktor. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara kerja dioda, transistor, IC, kita harus tahu dulu dan kita harus paling tidak ada dasarnya tentang apa itu semikonduktor. Jadi kan semikonduktor itu adalah sebuah material atau bahan yang bukan konduktor dan juga bukan insulator. Jadi sebelum kita mengetahui lebih lanjut atau kita belajar lebih lanjut tentang semikonduktor, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan material konduktor dan material insulator. Oke, kita mulai yang pertama. Jadi sebuah material itu diklasifikasikan atau dibagi menjadi tiga jika kita lihat dari sisi mudah atau tidaknya dia menghantarkan arus listrik, yaitu yang pertama ada konduktor, ada semikonduktor, dan ada insulator. Nah, pertama kita bahas dulu sebelum kita masuk ke apa itu konduktor, insulator, dan semikonduktor. Nah, kita bahas yang pertama yaitu tentang atom, di mana atom ini adalah sebagai bahan dasar dari semua material yang ada di dunia ini. Jadi semua benda di dunia termasuk bahan-bahan yang bersifat konduktor, semikonduktor, insulator itu tersusun dari sebuah atom. Jadi apa yang dimaksud dengan atom itu? Nah, jadi atom itu adalah unit terkecil atau partikel terkecil dari suatu bahan yang dia itu tidak bisa dibagi lagi secara kimia. Nah, jika kita lihat dari gambar ini, atom itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu adalah nukleus, yang di bagian ini. Jadi nukleus itu isinya adalah proton dan neutron. Jadi yang positif ini namanya proton atau yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan. Lalu kemudian ada di bagian atom itu si nukleus atau inti atom tadi dikelilingi oleh elektron atau yang bermuatan negatif. Oke, jadi kalau kita ingin tahu bagaimana sebuah bahan atau material itu bisa menghantarkan listrik atau bersifat konduktor atau dia tidak bisa menghantarkan listrik atau disebut dengan insulator, kita harus melihat bagaimana atom-atom dalam bahan tersebut itu bekerja. Jadi yang elektron yang mengelilingi si inti atom itu bertanggung jawab atas aliran listrik yang terjadi di atom tersebut.
Nah, jadi nanti jika elektron-elektron yang ada pada sebuah atom itu bisa bergerak secara bebas, maka bahan tersebut dikatakan bisa menghantarkan listrik atau konduktor. Nah, jika elektron tersebut sulit bergerak, jadi seperti elektron di situ terangkai secara padat sehingga elektronnya itu sulit bergerak, maka bahan tersebut dikatakan sebagai bahan insulator atau bahan yang tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, si elektron ini itu adalah partikel yang bermuatan negatif yang berada di kulit atau orbit atom. Jadi, eh, garis yang berwarna pink ini merupakan kulit atau orbit sebuah atom. Nah, setiap atom di mana setiap atom itu nanti bisa kita lihat di tabel periodik. Nah, jadi setiap atom itu nanti punya yang namanya jumlah proton dan elektron tertentu, di mana jumlahnya ini itu membedakan antara atom yang satu dengan atom yang lain. Kalau di tabel periodik, jadi ini tabel periodik seperti ini. Nah, di tabel periodik ini itu kita diberikan biasanya nomor atomnya, nomor massanya. Tapi kalau di tabel periodik yang ini itu yang diberikan info adalah nomor atomnya. Jadi apa hubungannya nomor atom dengan proton dan elektron? Jadi pada tabel periodik jumlah proton dan elektron itu diketahui dari nomor atomnya, di mana nomor atom itu sama dengan jumlah elektron dan jumlah proton. Nah, misalnya kita lihat di sini, contohnya hidrogen, nomor atomnya satu, berarti atom hidrogen ini dia punya satu proton dan satu elektron. Misalnya contohnya adalah berilium, nomor atomnya 4. Nah, ini bisa kita katakan bahwa atom berilium ini mempunyai 4 proton dan 4 neutron. Nah, ini juga dicontohkan seperti pada gambar bahwa kita bisa melihat dua atom yang berbeda. Yang pertama ini adalah atom hidrogen. Nah, tadi atom hidrogen itu punya nomor atom satu, jadi artinya dia itu punya satu proton dan satu neutron. Nah, untuk atom helium, jadi nomor atomnya 2 kalau di tabel periodik. Jadi kalau dari ilustrasi ini, dia itu punya 2 proton dan 2 elektron. Nah, elektron di dalam suatu atom itu berputar atau mengelilingi pada orbit tertentu. Jadi ini elektron-elektron ini tersebar di kulit-kulit si atom tadi dengan orbit tertentu, pada orbit tertentu dengan jarak tertentu juga. Dari nah jaraknya itu dilihat dari nukleus atau inti atomnya. Nah, nanti semakin jauh jarak atau semakin jauh orbit dari sebuah elektron, maka energinya itu semakin tinggi. Jadi di sini energi elektron yang berada dekat nukleus, jadi energi elektron yang ada di dekat nukleus ini itu energinya lebih rendah dibandingkan elektron yang jauh dari pusat atom ini tadi. Jadi semakin ke sini, semakin jauh si elektron dari inti atom, energinya itu semakin besar. Nah, setiap atom itu memiliki jumlah kulit yang ditentukan dan setiap kulit dapat menampung sejumlah elektron tertentu. Nah, kulit-kulit ini dimulai dari nomor satu dan berlanjut hingga nomor terakhir sesuai dengan jumlah elektron di dalam atom. Nah, nanti eh, kita contohkan biar lebih memahaminya. Jadi ini ada sebuah ilustrasi
di mana jarak eh, orbit dari setiap elektron itu menentukan besar energi dari elektron tersebut. Di mana di sini energi akan semakin besar pada orbit yang lebih jauh dari nukleus atau inti atom. Nah, tadi kan dikatakan bahwa setiap atom itu mempunyai jumlah kulit yang ditentukan dan setiap kulit dapat menampung jumlah elektron. Nah, setiap kulit ini itu dia sebenarnya punya eh, angka maksimum yang bisa dia terima atau yang bisa elektron itu tempati di setiap kulitnya. Nah, gimana caranya kita menemukan jumlah maksimum dari elektron di setiap kulit? Nah, tadi kan udah dikatakan bahwa dalam atom itu kulitnya itu dimulai dari satu sampai seterusnya. Nah, di mana kulit yang pertama itu yang paling dekat dengan inti atom. Jadi kulit pertama. Jadi untuk mencari jumlah elektron maksimum, di mana di sini kita simbolkan dengan Ne, bahwa pada tiap kulit dari atom dapat dihitung dengan persamaan. Jadi Ne sama dengan 2 dikali N kuadrat. Di mana N ini adalah jumlah sel atau, sorry. Jadi N ini adalah nomor sel atau kulit tadi. Jadi kalau misalnya kulit pertama, berarti kita masukkan N-nya itu 1. Jadi kulit pertama itu 2 dikali 1 kuadrat, hasilnya 2. Jadi di kulit pertama ini, maksimum elektron yang bisa dia tampung adalah 2. Nah, untuk kulit yang kedua, berarti N-nya itu 2, berarti 2 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4, 4 dikali 2, 8. Jadi di kulit kedua, maksimum elektron yang bisa dia tampung adalah sebanyak 8. Nah, sampai seterusnya misalnya sampai kulit ke-6 berarti N-nya itu sama dengan 6. Berarti 6 kuadrat itu 32. 32 dikali 2 sama dengan 72. Nah, nanti kita latihan untuk bagaimana eh, menyusun elektron-elektron itu sesuai dengan jumlah maksimum per kulitnya. Jadi, elektron-elektron yang berada di kulit terjauh dari nukleus, oh ini kita masuk ke elektron valensi dulu ya. Jadi, elektron-elektron yang berada di kulit terjauh dari nukleus atau inti atom memiliki energi yang lebih besar dan memiliki ikatan yang lebih kecil atau lemah dibandingkan dengan elektron yang berada di kulit yang dekat dengan nukleus. Nah, kulit yang terluar disebut dengan kulit atau orbit valensi. Dan elektronnya itu disebut dengan elektron valensi. Jadi, misalnya kita membuat konfigurasi atom, nanti yang kulit terluar itu disebut dengan kulit atau orbit valensi. Nah, elektron yang berada di kulit terluar itu disebut dengan elektron valensi. Nah, untuk elektron valensi itu ada syaratnya. Jadi jumlah elektron di orbit terluar atau di kulit terluar itu maksimumnya cuma boleh 8. Jadi kalau lebih dari 8 itu tidak bisa. Nah, gimana caranya biar kita bisa membuat konfigurasi di mana jumlah elektron di kulit terluarnya itu tidak lebih dari 8. Nah, contohnya nih kan tadi ada tabel periodik. Nah, kita ambil contohnya aluminium di sini. Nah, aluminium itu nomor atomnya adalah 13. Sama nanti kita ambil contoh steng itu nomor atomnya 30. Nah, untuk aluminium itu kan nomor atomnya 13. Jadi kita lihat dulu, berarti 13 itu adalah jumlah proton dan jumlah elektronnya. Nah, untuk di kulit pertama, sesuai perhitungan kita tadi yang ini,
Di kulit pertama itu cuma boleh menampung 2 elektron. Makanya di sini di kulit pertama kita taruh 2 elektron saja. Nah, sisanya masih ada berapa? Ada 11. Nah, 11 itu boleh nggak kita masukkan semua di kulit kedua? Tidak boleh, karena di sini maksimumnya 8. Makanya di kulit kedua itu cuma kita letakkan atau kita konfigurasikan 8 elektron saja. Nah, di kulit pertama ada 2, di kulit kedua ada 8, berarti 8 ditambah 2 itu 10, sisa 3 elektron. Nah, 3 elektron inilah yang kita taruh di kulit terluarnya. Nah, di kulit terluar tadi dinamakan dengan apa? Kulit terluar itu dinamakan dengan elektron valensi. Nah, sedangkan elektron yang ada di kulit terluar itu disebut dengan elektron valensi. Jadi, elektron valensi dari atom aluminium itu ada 3, 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke seng yang punya nomor atom 30. Jadi berarti dia punya 30 proton. Jadi ada 30 partikel yang bermuatan positif dan 30 yang bermuatan negatif. Nah, 30 kita mulai dari kulit yang pertama cuma ada 2 elektron. Kulit kedua ada 8 elektron. Jadi 2 ditambah 8 ada 10, masih ada 20 lagi. Nah, berarti kita ambil kulit ketiga. Nah, kita lihat kulit ketiga itu masih maksimumnya 18. Berarti masih bisa kita letakkan elektron di kulit 3 semua. Nah, berarti tinggal berapa nih sisanya? 2 tambah 8 itu 10. 10 tambah 18 itu 28. Nah, biar 30 itu kan kurang 2 elektron lagi. Nah, 2 elektron itu kita letakkan di paling luar. Nah, elektron yang ada di kulit terluar itu disebut dengan elektron valensi atau elektron bebas. Sedangkan kulit terluarnya disebut dengan kulit atau orbit valensi. Oke, kita sekarang masuk ke material yang pertama, yaitu konduktor. Jadi konduktor ini adalah material yang punya sifat konduktivitas listrik, atau di mana material ini punya kemampuan untuk mengalirkan arus listrik yang terbaik dan yang mudah untuk menghantarkan arus listrik. Contoh materialnya apa aja? Nah, salah satu contohnya ada tembaga, aluminium, seng, perak, emas, dan lain sebagainya. Nah, salah satu konduktor atau penghantar listrik atau material penghantar listrik terbaik yang sering digunakan di kabel-kabel listrik itu adalah tembaga. Nah, tembaga itu kalau kita lihat di tabel periodik itu dia punya nomor atom 29. Nah, jadi konfigurasinya jadinya seperti ini. 29 berarti 2 di kulit pertama, 8 di kulit kedua, 18 di kulit ketiga. Tadi sesuai dengan jumlah maksimum elektron. Nah, 2 ditambah 8, 10, 10 tambah 18, 28. Nah, karena dia 29, makanya di elektron terluar itu cuma punya 1 elektron valensi. Nah, di sini atom tembaga memiliki 29 proton atau positif dan 29 elektron kutub negatif yang si elektron ini itu nantinya akan berputar mengelilingi si inti atom ini.
Jadi di inti atom itu dikelilingi oleh elektron-elektron yang berada pada orbitnya masing-masing. Oke, ini yang sudah jelaskan tadi. Dalam elektronika, segala sesuatu yang berada pada lintasan terluar sebuah atom disebut sebagai penghantar atom atau disebut juga dengan orbit valensi. Oke, kita masuk ke muatan bersih atom. Untuk memperoleh muatan bersih dari suatu atom, kita tentukan inti sebuah atom adalah inti atom yang proton tadi. Kalau misalnya tembaga tadi berarti protonnya ada 29 dan semua orbit bagian dalam. Jadi yang dihitung elektronnya aja. Orbit bagian dalam kecuali yang kulit terakhir. Oke ya. Jadi inti atom tembaga memiliki inti atom atau nukleus yaitu positif 29 proton dan 3 orbit yang pertama. Kalau ini tadi kan dia punya 4 orbit nih kalau tembaga. Jadi inti atom itu yang dihitung itu cuma yang sini. Jadi yang paling luar itu tidak kita hitung sebagai inti atom. Nah, untuk mencari muatan bersihnya, jadi 29 elektron tadi, proton tadi, terus ada 3 orbit yang pertama yang dekat dengan nukleusnya. Jadi ada 28 ya. Karena tadi nomor atomnya 29 dan yang di kulit terakhir cuma satu, berarti yang di orbit 3 orbit yang dalam ini ada 28 elektron. Negatif tandanya karena dia muatan negatif. Sehingga inti atom tembaga memiliki muatan bersih positif 1. Jadi positif 29 dikurang 28 nih. Sisanya dapat positif 1. Sehingga kalau misalnya kita gambarkan inti dan orbit valensi dari atom tembaga jadinya seperti ini. Jadi yang ini kita satukan jadi intinya plus 1 karena ada positif 29 yang proton sama yang 3 orbit yang dalam itu ada negatif 28 elektron. Jadi muatan bersihnya tinggal positif 1. Nah, untuk elektron bebas, karena inti atom tembaga memiliki muatan bersih positif 1, jadi daya tarik antara inti atom dan elektron valensi itu sangat lemah karena cuma satu saling menarik satu sama lain. Bahkan dengan sedikit tegangan, kita dapat mengusir si elektron tersebut dari inti atom tembaga dan hal ini menyebabkan adanya aliran pada material tersebut. Nah, karena lemahnya gaya tarik menarik antara eh, inti atom dan elektron valensi tadi sehingga si elektronnya itu mudah lepas ketika misalnya si atom kita beri tegangan. Nah, elektron valensi kadang disebut juga dengan elektron bebas. Jadi, elektron yang di orbit terluar tadi elektron valensi itu biasanya bisa disebut dengan elektron bebas jika elektron tersebut eh, apa namanya ya keluar dari orbit valensinya tersebut. Nah, eh, aliran si elektron valensi tadi atau yang disebut dengan elektron bebas itu yang disebut dengan arus. Jadi jumlah elektron bebas pada tembaga dan juga pada material lain menjadikan materi tersebut sebagai penghantar listrik yang baik. Jadi konduktor yang paling baik itu adalah material yang mempunyai elektron valensi 1. Oke, kita lanjut ke insulator. Insulator adalah sebuah material atau bahan atau zat yang sulit. Bahkan dia itu tidak bisa menghantarkan panas dan listrik. Contohnya apa?
Contohnya ada helium, neon, argon kalau di tabel periodik atau kalau di dunia sehari-hari itu bisa gelas atau kaca, biasa plastik dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bahas dalam aspek atom, nah yang paling baik atau insulator yang paling baik adalah neon. Jadi neon itu dia punya 14 nomor atomnya 14. Jadi dia punya 14 proton dan 14 elektron. Nah, di sini 14 elektronnya kita sebar jadi seperti ini. Dua, dua di kulit pertama, 8 di kulit kedua. Nah, ini seharusnya ada bentar. Oh, sorry, sorry. Kalau neon itu kalau kita lihat di tabel periodik, neon itu punya nomor atom 10 ya, bukan 14, salah. Jadi kalau yang 14 itu silikon. Jadi neon itu punya 10 nomor atomnya. Jadi dia punya 10 proton dan 10 elektron. Nah, jadi ini 10. Nah, tunggu. Bentar ya. Ini itu positif 10P. Hmm, 10P, bukan yang ini nih. Kita coretlah dikit ya. Jadi, si neon itu dia punya nomor atom 10. Jadi punya 10 proton dan 10 elektron. Nah, 10 berarti di kulit pertamanya ada 2, di kulit keduanya ada 8, pas ya 10 elektronnya. Nah, tadi syarat elektron valensi atau elektron yang di kulit terluar itu maksimum maksimum itu cuma boleh 8. Nah, ini masih 8 berarti masih oke. Nah, inti inti atomnya itu bisa kita hitung berarti plus 10P dikurang 2 yang di orbit pertama, berarti 10 dikurang 2, makanya di sini tinggal positif 8 muatan bersihnya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, inti dari atom neon memiliki muatan bersih positif 8 karena mengandung 8 proton pada inti atom dan 2 elektron pada orbit pertama. Nah, karena inti atom neon memiliki muatan bersih plus 8 dan elektron valensi negatif 8, jadi kondisi tarik-menarik atau gaya tarik-menarik antara inti atom dan elektron valensi itu sangat besar. Jadi karena banyak yang saling tarik-menarik, makanya eh, gaya tarik-menarik di antara dua jenis muatan ini sangat besar. Sehingga eh, karena sedikitnya sehingga si elektron itu susah lepas dari orbit valensinya. Nah, ketika dia susah lepas dari orbit valensi, berarti jumlah elektron bebasnya itu sedikit. Karena elektron bebas itu kan adalah elektron yang bisa terlepas dari orbit terakhirnya. Karena sedikitnya jumlah elektron bebas, maka insulator itu tidak bisa menghantarkan listrik. Jadi jika sebuah tegangan cukup tinggi dialirkan pada sebuah insulator, menghasilkan kekuatan yang cukup besar pada elektron valensi untuk keluar dari atom. Jadi harus kita harus memberikan tegangan yang sangat besar supaya
elektron valensinya itu bisa lepas. Tapi kalau enggak, dia tidak akan bisa lepas dari elektron valensinya itu. Nah, sekarang kita lanjut ke bahan semikonduktor. Jadi, semikonduktor adalah sebuah komponen yang memiliki konduktivitas listrik yang terletak di antara isolator atau insulator dan konduktor. Jadi, dia itu sifatnya di antara insulator dan konduktor. Contohnya apa aja? Bahannya ada silikon, germanium, karbon, dan lain sebagainya. Contohnya di sini silikon tadi ya yang punya nomor atom 14. Jadi ini kita sebarkan elektronnya di setiap kulit. Jadi kulit pertama ada 2, di kulit kedua ada 8. Berarti 2 ditambah 8 itu 10. Nah, sisa 4 berarti yang ada di kulit terluar. Nah, ketika kita cari intinya, berarti 14 dikurang jumlah elektron yang ada di kulit pertama dan kedua. Nah, di kulit pertama dan kedua itu ada 10, berarti 14 dikurang 10, berarti kita punya intinya itu positif 4. Nah, terus sebelum itu kita bahas dulu. Nah, kalau yang di semikonduktor, itu elektron valensi yang paling baik itu adalah ketika dia punya elektron valensi yang nilainya 4. Nah, sekarang kita masuk ke inti dan orbit valensi atom silikon. Nah, tadi ada 4 plus 4 inti dan 4 elektron valensi, di mana gaya tarik-menarik pada bahan semikonduktor ini sedang. Jadi tidak terlalu lemah dan tidak terlalu kuat. Sehingga ketika kita berikan tegangan pada batas tertentu pada bahan semikonduktor, itu bisa menyebabkan si elektron valensinya bergerak untuk menghasilkan arus listrik. Nah, ini sebagai kesimpulan antara konduktor, insulator, dan semikonduktor. Nah, intinya kalau konduktor itu punya elektron valensi kurang dari 4. Nah, yang terbaik, konduktor yang terbaik itu punya elektron valensi 1. Terus kalau insulator itu punya elektron valensi lebih dari 4. Nah, insulator yang terbaik berarti ketika atom tersebut mempunyai elektron valensi 8, yang paling maksimal. Contohnya nanti bisa dilihat. Terus kalau semikonduktor, itu bahan yang tidak konduktor dan tidak isolator, tetapi bersifat di antara keduanya. Nah, nantinya si semikonduktor itu bisa dipengaruhi oleh temperatur, cahaya, panas, dan lain sebagainya. Nah, kebanyakan kalau bahan-bahan semikonduktor ini itu punya elektron valensi sama dengan 4. Contohnya ada silikon, germanium, karbon, dan lain sebagainya. Nah, energi gap. Apa itu energi gap? Jadi gambar ini itu menunjukkan eh, band gap atau diagram pita energi untuk 3 jenis material. Itu ada insulator atau isolator, ada semikonduktor, dan konduktor. Jadi penjelasannya nih bagaimana? Jadi kita bahas dulu yang A adalah insulator. Jadi kalau insulator itu dia punya celah gap atau energi gap yang sangat besar antara pita valensi dan pita konduksi. Jadi si elektron di pita valensi, elektron yang ada di pita valensi itu tidak dapat berpindah ke pita konduksi karena membutuhkan energi yang sangat besar karena gap pita apa namanya celah gap atau pita gapnya itu sangat besar di sini. Sehingga akibatnya apa? Ketika elektron yang ada di pita valensi tidak bisa berpindah ke pita konduksi,
Artinya si insolator ini tidak bisa menghantarkan listrik pada kondisi normal. Nah, kita lanjut ke semikonduktor. Jadi semikonduktor ini dia punya celah energi atau band gap yang lebih kecil dibandingkan isolator. Jadi dengan energi yang cukup, misalnya contohnya energi panas atau energi cahaya, si elektron itu dapat berpindah dari pita valensi atau valence band ini ke pita konduksi, sehingga memungkinkan yang bahan semikonduktor itu bisa menghantarkan listrik karena ada perpindahan antara elektron di pita valensi ke pita konduksi. Nah, untuk konduktor, dia itu tidak punya celah energi atau malah berhimpit atau tumpang tindih atau overlap ini antara pita valensi dan pita konduksinya. Jadi, si elektron yang ada di pita valensi itu bisa bergerak bebas ke pita konduksi, sehingga konduktor atau bahan-bahan konduktor ini bisa menghantarkan listrik dengan sangat baik. Nah, perbedaan atom, semikonduktor, dan konduktor. Nah, bisa kita lihat di sini kalau yang semikonduktor itu punya elektron valensi 4, sedangkan intinya ini plus 14 dikurang 10 ini jadinya intinya itu ada plus 4. Sedangkan yang koper atau tembaga itu punya elektron valensi 1. Nah, intinya setelah kita hitung, itu positif 1 dikurang 28, jadinya intinya itu cuma ada positif 1. Jadi, kalau di konduktor atau di tembaga ini contohnya, itu tinggal gaya tarik menariknya 1:1. Jadi kalau kita bayangkan, gaya tarik menarik antara 1:1 dan 4:4 itu pasti lebih besar gaya tarik menarik yang 4:4 ini. Nah, karena elektron yang di sini, karena si tembaga itu punya kulit yang lebih banyak, jadi elektron yang lebih jauh dari inti itu punya level energi yang lebih tinggi. Jadi level energi elektron valensi tembaga yang ini, level energinya itu lebih besar daripada elektron valensi yang di silikon ini tadi. Sehingga akibatnya apa? Elektron valensi di tembaga, karena dia punya level energi lebih tinggi, dia jadi mudah lepas dengan sedikit energi aja. Sedangkan kalau di silikon, karena level energinya lebih rendah, jadi dia lebih eh, membutuhkan energi yang lebih besar untuk melepaskan elektron di orbit valensinya itu. Nah, seperti yang kita lihat pada slide, ini ada atom silikon dan atom germanium. Nah, si atom silikon dan germanium itu sama-sama punya 4 elektron valensi. Perbedaannya apa? Kalau elektron valensi pada germanium itu kan kulitnya lebih banyak nih daripada silikon. Jadi elektron eh, valensi yang ada di germanium itu punya level energi lebih tinggi dibandingkan silikon. Jadi akibatnya elektron yang ada di germanium itu lebih mudah lepas. Jadi semakin tinggi level energi di elektron ini, semakin mudah dia lepas dengan hanya diberikan sedikit energi aja. Sehingga inilah alasan kenapa germanium itu kurang stabil dibandingkan silikon. Karena ketika misalnya germanium itu diberikan energi panas atau energi atau suhu yang tinggi sedikit saja, si elektron pada si germanium itu lebih mudah lepas dibandingkan oleh silikon. Terus ada ikatan kovalen. Jadi pada gambar setiap atom silikon, jadi ini ada atom silikon, atom silikon. Nah, atom silikon tadi kan punya 4 elektron valensi. Jadi ini ada atom silikon, 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 silikon. Nah,
Empat elektron valensi dari setiap atom silikon itu berbagi dengan empat elektron dari atom lain. Jadi, empat elektron valensi dari yang ini itu dia bagikan ke yang sini. Nah, ini kan satu, dua, tiga, empat. Nah, satunya itu dari yang tengah. Sama yang ini juga, satunya dari yang tengah. Jadi dia saling berbagi atau saling mengikat yang namanya elektron valensi. Sehingga semua atom silikon yang terhubung ini menjadi lebih stabil. Nah, berbaginya elektron valensi inilah yang membentuk ikatan kovalen yang menciptakan hubungan yang kuat antar atom silikon. Nah, ikatan kovalen dalam atom murni atau intrinsik. Jadi ikatannya ini kan antar atom itu sendiri. Atau misalnya silikon dengan silikon, germanium dengan germanium. Nah, itu disebut dengan atom murni atau intrinsik. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, ikatan kovalen pada germanium juga mirip dengan silikon karena germanium juga memiliki 4 elektron valensi. Jadi, ikatan kovalen adalah jenis ikatan kimia yang terbentuk ketika dua atom berbagi satu atau lebih pasangan elektron untuk mencapai kestabilan. Jadi, di elektron valensinya itu saling terikat si atom si atom silikon itu menjadi lebih stabil. Jadi dia nggak gampang terlepas si elektron valensinya itu. Nah, kita lanjut ke konduksi pada semikonduktor. Nah, pertama di sini ada pita valensi atau valence band yang di sini, di mana tempat eh, apa namanya elektron di pita valensi ini bisa bergerak dengan bebas sehingga menimbulkan adanya aliran listrik. Jadi, si pita valensi itu adalah tempat di mana elektron berada pada kondisi normal. Terus ada yang namanya pita konduksi. Jadi pita konduksi itu adalah elektron di pita ini dapat bergerak bebas sehingga memungkinkan aliran listrik. Nah, si elektron di pita valensi itu berpindah ke pita konduksi ketika kita berikan energi pada atom tersebut. Terus ada yang namanya celah energi atau energi gap, di mana energi gap itu adalah jarak energi antara pita valensi dan pita konduksi. Nah, agar elektron dapat pindah dari pita konduksi dari pita valensi ke pita konduksi, itu kita perlu yang namanya energi eksternal, seperti contohnya energi panas atau tegangan listrik yang digunakan untuk membantu si elektron untuk melompati si energi gap ini. Jadi dia bisa berpindah dari pita valensi ke pita konduksi. Nah, pada kondisi suhu 0 derajat Kelvin, nah di mana 0 derajat Kelvin itu suhunya sekitar negatif 273,15 derajat Celcius. Semua elektron itu berada di pita valensi. Nah, ini itu kondisi ketika suhunya itu 0 Kelvin. Jadi semua elektron itu berada di pita valensi sehingga di pita konduksi itu nggak ada elektron. Nah, karena tidak ada elektron yang bergerak bebas di sini, maka tidak terjadi konduksi listrik pada suhu 0 Kelvin ini. Jadi, semikonduktor itu bisa kita simpulkan, semikonduktor seperti silikon itu tidak bisa menghantarkan listrik pada suhu 0 Kelvin, karena tidak ada elektron yang cukup energinya untuk berpindah dari pita valensi ke pita konduksi. Nah, misalnya nanti jika suhunya naik, maka si beberapa elektron akan memperoleh energi yang cukup untuk membantu dia berpindah ke pita konduksi, sehingga bisa memungkinkan terjadinya konduksi listrik. Oke, sekarang elektron dan holes. Jadi elektron,
holes itu lubang. Jadi di slide ini itu menjelaskan tentang pembentukan pasangan elektron dan hole di dalam kristal silikon. Jadi kristal silikon itu ini disebut dengan kristal silikon. Jadi gabungan beberapa silikon membentuk ikatan kovalen, itu namanya kristal silikon. Nah, di sini pembentukan pasangan elektron dan hole di dalam kristal silikon itu terjadi saat atom silikon mendapatkan energi panas atau energi eksternal. Jadi elektron di pita valensi itu dapat menyerap energi yang diberikan dan bisa membantu dia berpindah ke pita konduksi ini. Terus perpindahan elektron ini, ya misalnya ini elektronnya pindah ke sini, itu meninggalkan lubang yang kosong nih. Nah, ini misalnya di sini tadi ada elektron, terus elektronnya pindah, itu menyebabkan adanya hole atau lubang di pita valensi. Di mana hole ini itu fungsinya sebagai muatan positif semu. Nah, kemudian elektron yang pindah ke pita konduksi ini itu menjadi elektron bebas karena dia bisa bergerak bebas di pita konduksi yang dapat eh, jadi elektron bebas yang bergerak di dalam material semikonduktor itu berkontribusi untuk menciptakan aliran listrik. Kemudian elektron yang ada di pita konduksi tadi itu dia bisa bergerak dengan bebas, bisa berpindah-pindah dengan bebas yang menyebabkan tadi konduksi listrik di dalam bahan atau material semikonduktor. Nah, kemudian lubang yang ditinggalkan itu gimana? Jadi lubang yang ditinggalkan di pita valensi itu juga dapat berpindah ketika elektron dari atom lain itu mengisinya. Misalnya elektron dari sini itu pindah ke sini, berarti hole-nya itu pindah ke sini. Nah, nanti ketika si elektron yang pindah ke sini berarti ada yang kosong lagi. Nah, ini pindah lagi ke sini. Si elektronnya itu pindah ke hole yang lain. Nah, si hole itu disebut dengan pembawa muatan atau elektron pada pita konduksi yang kehabisan energi akan kembali ke hole tersebut. Jadi si elektron yang ada di pita konduksi dan kemudian dia itu kehabisan energi, dia akan balik lagi ke si pita valensi ini. Jadi proses perpindahan antara elektron dan hole ini sangat penting dalam prinsip kerja dioda, transistor, dan komponen elektronik berbasis semikonduktor lainnya. Di mana muatan positif semu adalah konsep dalam muatan semikonduktor yang menggambarkan terciptanya hole ini tadi ketika sebuah elektron berpindah dari pita valensi ke pita konduksi. Nah, hole ini itu kan dia disebut dengan muatan positif semu. Nah, sebenarnya hole ini itu tidak benar-benar bermuatan positif, tetapi karena elektron di sekitarnya dapat pindah untuk mengisi lubang tersebut, maka hole ini disebut berperilaku seperti partikel bermuatan positif. Nah, ini proses terjadinya perpindahan elektron ke hole-hole yang lain atau perpindahan elektron ke pita konduksi yang disebabkan oleh pemberian energi panas di sini. Nah, untuk elektron dan hole flow atau aliran dari elektron atau holes, jadi di sini pada slide ini itu menjelaskan bagaimana si elektron dan hole itu bisa bergerak di dalam kristal silikon ini tadi ketika diberi tegangan listrik atau diberi energi panas. Jadi ketika tegangan diberikan pada kristal silikon, energi panas yang dihasilkan akan membebaskan elektron atau membantu elektron itu berpindah dari pita valensi ke pita konduksi sehingga elektron-elektron bebas tadi dapat bergerak secara bebas atau acak di dalam struktur silikon ini. Nah, ketika sebuah elektron berpindah, ia meninggalkan sebuah kekosongan atau disebut dengan hole. Jadi, eh,
hole itu berada di tempat asalnya yaitu pita valensi. Jadi hole ini nanti akan diisi oleh elektron tetangga yang lain. Jadi misalnya si elektron itu berpindah dari hole yang ini ke arah kanan. Nah, itu arah dari aliran elektronnya. Nah, kebalikannya dengan hole. Nah, aliran hole itu dari kanan ke kiri. Seperti ini. Jadi secara keseluruhan itu bisa kita simpulkan bahwa pergerakan elektron bebas ini yang disebut sebagai aliran elektron atau arus listrik di dalam sebuah semikonduktor. Nah, doping pada semikonduktor, jadi konduktivitas bahan silikon dan germanium, jadi kemampuan dia menghantarkan listrik dari bahan silikon dan germanium itu dapat kita tingkatkan dengan mengatur atau menambahkan impurities atau bahan-bahan ke bahan semikonduktor intrinsik yang murni tadi. Nah, proses penambahan impurities ke bahan semikonduktor itu disebut dengan doping dan impurities yang ditambahkan itu disebut dengan dopan. Nah, nanti kita akan bahas. Proses doping meningkatkan jumlah aliran pembawa atau elektron bebas atau hole-nya. Jadi proses doping itu bisa meningkatkan konduktivitas atau kemampuan dia untuk menghantarkan listrik. Jadi semakin banyak impurities ditambahkan, jumlah elektron bebas dan hole akan semakin banyak, sehingga bisa meningkatkan kemampuan dia untuk menghantarkan listrik. Dengan kata lain, itu bisa kita sebut juga semakin tinggi konsentrasi impurities, semakin rendah resistansi semikonduktor. Sehingga semakin kecil resistansi, itu bisa meningkatkan eh, tegangan dari semikonduktor tersebut. Nah, dua kategori impurities dalam semikonduktor. Nah, ketika eh, semikonduktor intrinsik atau murni tadi kita tambahkan impurities, itu dia jadi semikonduktor ekstrinsik. Jadi nggak murni lagi dia semikonduktornya. Nah, kedua kategori itu adalah tipe N dan tipe P. Nah, kita mulai dulu ke yang tipe N. Nah, tipe N itu diperoleh dengan menambahkan dopan dari atom impurities pentavalen. Jadi, eh, apa namanya? Kristal silikon atau kristal germanium yang sudah berikatan tadi kita tambahkan sebuah dopan dari atom impurities pentavalen. Jadi kita tambahkan dengan atom yang punya elektron valensi 5. Makanya di sini contohnya adalah antimoni. Jadi kristal silikon itu kita tambahkan dengan sebuah impurities yang namanya antimoni. Nah, dia itu punya 5 elektron valensi. Nah, karena elektron valensi dari silikon itu 4, berarti kan seharusnya sedangkan si Sb atau antimoni itu 5, berarti ada kelebihan satu elektron nih. Karena kita cuma ngambil dari masing-masing silikon itu satu, satu, satu. Nah, ini nanti bisa kita tambahkan juga lagi antimoni. Nah, atom-atom ini memiliki 5 elektron valensi sehingga memberikan satu elektron bebas tambahan yang dapat bergerak dalam material. Nah, semikonduktor N memiliki kelebihan satu elektron valensi sehingga mampu melepaskan elektron. Akibatnya, elektron menjadi pembawa muatan mayoritas atau disebut dengan semikonduktor tipe N. Nah, bedanya dengan tipe P. Nah, kalau tipe P, jadi kristal silikon tadi kita tambahkan dengan dopan dari atom impurities trivalen, yaitu atom yang punya elektron valensi sebesar 3. Itu ada contohnya boron, indium, dan gallium. Penambahan atom impurities menciptakan, karena tadi elektron valensi yang silikon itu 4, sedangkan si boron itu punya elektron valensi 3, berarti ada satu hole yang kosong di sini yang di boronnya. Nah, si hole inilah yang berperan sebagai eh, muat, pembawa muatan mayoritas dalam semikonduktor tipe P.
itu. Nah, doping dalam semikonduktor itu punya peran penting dalam dunia elektronik. Kalau semikonduktor misalnya tipe N dan tipe N itu kita gunakan secara terpisah, dia fungsinya itu seperti resistor biasa. Jadi tidak ada kegunaan khusus dalam pengendalian arus dan arus listrik itu. Tapi eh, kalau misalnya kalau misalnya sebuah kristal silikon itu didoping sehingga satu sisinya, jadi kan ada dua sisi nih. Satu sisinya kita doping dengan eh, pentavalen, satu sisi dengan trivalen sehingga bisa menciptakan sisi kiri misalnya tipe N dan sisi lainnya tipe P, maka akan terbentuk sebuah eh, sesuatu yang baru atau yang disebut dengan simpangan PN atau PN junction. Nah, simpangan PN ini menjadi dasar dari banyak perangkat elektronik yang kita pakai sehari-hari, seperti dioda, transistor, sel surya, LED, IC. Nah, dengan adanya struktur ini, kita bisa mengontrol arus listrik sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya, kita mau menyalakan lampu LED atau mengatur sinyal dalam rangkaian elektronik, tapi jadi tanpa doping atau simpangan PN, teknologi elektronik modern seperti sekarang ini itu tidak akan berkembang seperti saat ini. Jadi si simpangan PN itu sangat eh, berperan penting dalam perkembangan dunia elektronik. Nah, kita lanjut ke dioda. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang dioda. Jadi dioda itu adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam elektronika. Jadi apakah dioda itu? Dioda adalah komponen semikonduktor yang memiliki satu PN junction. Jadi dia punya satu sisi semikonduktor tipe P dan satu sisinya semikonduktor tipe N. Nah, si dioda ini adalah salah satu perangkat elektronik yang diperkenalkan atau ditemukan pertama kali. Jadi dioda ini adalah sebuah perangkat semikonduktor yang paling sederhana, tapi dia itu punya peran yang sangat penting dalam sistem elektronik karena sifat atau karakteristiknya yang menyerupai sebuah saklar sederhana. Jadi fungsi si dioda itu adalah untuk mengalirkan arus listrik hanya dalam satu arah dan menghambat arus listrik ke arah yang sebaliknya. Jadi dia itu cuma bisa arus listriknya itu cuma bisa mengalir dari arah anoda ke katoda. Jadi dia nggak bisa mengalir dari katoda ke anoda. Nah, kenapa dia tidak bisa? Karena di sini ada pembatasnya ini yang tidak memungkinkan si arus listrik itu untuk mengalir dari kutub katoda ke kutub anoda. Eh, si anoda itu tadi punya satu sisi tipe P dan punya satu sisi tipe N, di mana tipe P itu eh, disebut dengan terminal anoda atau positifnya dan satu sisi itu terminal katoda atau K. Jadi bentuk fisik dari dioda itu seperti ini. Jadi kalau ada bentuk silver ini, itu berarti menunjukkan kalau sisi yang silver itu adalah katodanya. Nah, ini bentuk struktur dasar dioda, ini skematik diodanya seperti ini, dan ini bentuk fisiknya bisa kita lihat di slide. Nah, dioda itu bisa kita berikan tegangan positif ke anodanya dan kita berikan tegangan negatif ke katoda atau biasa kita sebut nanti dengan bias maju atau forward bias sehingga ketika anoda dihubungkan dengan tegangan positif nanti arus bisa mengalir dari anoda ke katoda. Tapi jika misalnya tegangan positif itu kita hubungkan ke katoda ini dan negatif ke anoda,
maka arus akan terhambat. Sebentar ya. Oke, barrier potential. Jadi, eh, barrier potential itu apa? Nah, sebelum kita bahas apa itu barrier potential, kita bahas dulu depletion region yang di sini. Jadi, misalnya tadi si dioda itu punya eh, sisi tipe P-nya dan sisi tipe N, di mana kalau di tipe P itu lebih banyak hole-nya, makanya dia disebut dengan pembawa muatan positif semu, sedangkan ini pembawa muatan negatif karena dia banyak elektron di bagian ini. Nah, tipe P dan N itu dipisahkan dengan yang namanya depletion region. Nah, apa itu depletion region? Jadi depletion region adalah area di sekitar junction PN yang tidak memiliki pembawa muatan bebas. Nah, ini terjadi karena adanya kombinasi antara elektron dari daerah N dan hole dari daerah P. Jadi, eh, fungsi si depletion region itu gunanya untuk apa? Dia itu gunanya untuk membentuk medan listrik yang bisa menghambat pergerakan elektron. Jadi, si depletion itu fungsinya untuk membentuk medan listrik supaya elektron dari N region itu nggak bisa bergerak ke arah P region tanpa adanya tegangan eksternal. Jadi, tanpa adanya tegangan eksternal, seperti tegangan, si depletion region ini itu fungsinya sebagai penghalang atau pembatas alami yang bisa mencegah arus itu bergerak dari N region ke P region. Nah, sekarang kita bahas tentang barrier potensial atau potensial penghalang atau tegangan barrier atau pembatas. Jadi, agar elektron dapat bergerak melewati depletion region, itu kita memerlukan sebuah energi eksternal, misalnya dalam bentuk tegangan listrik. Nah, tegangan barrier inilah yang disebut dengan, atau tegangan pembatas inilah yang disebut dengan barrier potensial. Jadi, eh, barrier potensial itu punya nilai yang berbeda-beda tergantung dari jenis material semikonduktornya. Terus bisa kita beda juga dari tingkat dopingnya atau dari suhu. Nah, misalnya kalau secara umum atau material umum, kalau semikonduktor yang paling banyak digunakan itu kan silikon sama germanium. Nah, nilai barrier potensial untuk silikon itu ditetapkan barrier potensialnya itu sebesar 0,7 volt. Kalau untuk germanium itu 0,3 volt. Ya, di mana nilai 0,7 dan 0,3 itu berlaku ketika berada pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, bias pada dioda. Jadi, dioda ini bisa ada kondisi dengan bias dan tanpa bias. Nah, yang pertama itu kondisi tanpa bias. Berarti diodanya itu tidak kita berikan tegangan eksternal pada rangkaian dioda. Jadi, ketika si dioda tidak kita berikan tegangan eksternal, maka tidak akan ada arus listrik yang mengalir melintasi junction PN. Karena di sana si depletion region-nya tetap ada sebagai pembatas supaya elektronnya tidak bergerak dan menghambat pergerakan muatan listrik. Nah, itu ketika dia tanpa bias.
Nah, bagaimana kondisi dengan bias? Nah, bias itu, ini aja yang harus kita ingat, bias itu adalah pemberian tegangan eksternal, misalnya di sini contohnya tegangan DC, yang digunakan untuk mengontrol kerja komponen elektronik. Tujuannya apa? Untuk mengatur aliran arus listrik dalam suatu rangkaian. Tujuan dari pemberian si tegangan atau bias ini tadi. Nah, dioda ketika kita berikan bias atau tegangan itu ada dua jenis. Ada dua jenis bias utama. Ada forward bias atau yang bias maju dan reverse bias atau bias mundur. Nah, kita bahas apa itu forward bias dan reverse bias. Nah, forward bias itu adalah ketika si anoda atau yang di P region itu kita beri tegangan positif. Jadi tegangan positif eksternal itu dihubungkan dengan anoda atau P region-nya. Sedangkan tegangan negatif itu dihubungkan dengan N region. Oke? Di sini apa yang terjadi ketika kita menghubungkan tegangan positif ke P region dan negatif ke N region? Jadi itu bisa membuat ruang di depletion region itu menjadi lebih kecil. Nah, ketika eh, depletion region itu mengecil, maka elektron itu bisa berpindah atau arus listrik itu bisa mulai mengalir. Nah, ketika tegangan yang kita berikan, yang V bias yang kita berikan itu lebih besar dari barrier potensial. Nah, di mana tadi untuk silikon 0,7 dan germanium 0,3, maka dioda itu akan dianggap on atau dapat menghantarkan listrik. Jadi ketika tegangan yang kita berikan masih di bawah 0,7, arus listrik yang mengalir itu sangat kecil. Nanti kita lihat di karakteristik kerja si dioda. Jadi ketika dia di bawah potensial bias, tegangan yang diberikan itu di bawah barrier potensial, maka arus yang mengalir itu sangat kecil. Tapi kalau misalnya tegangan itu lebih besar dari 0,7 atau misalnya sama dengan 0,7, maka dia bisa menghantarkan arus listrik yang cukup besar. Atau di sini diodanya kita anggap on. Jadi kalau kita bikin di sini rangkaiannya itu bisa seperti ini. Nah, di sini kenapa diberi resistor? Jadi resistor ini gunanya untuk membatasi arus forwardnya supaya mencegah terjadinya kerusakan pada dioda. Jadi misalnya nggak ada resistor, arusnya itu akan mengalir sangat besar sehingga arus yang besar itu bisa merusak si dioda tersebut. Terus kalau reverse bias itu berarti kebalikan dari forward bias tadi, di mana tegangan negatif dihubungkan dengan P region dan tegangan positif dihubungkan dengan N region. Nah, efeknya apa yang terjadi ketika kita membuat rangkaian seperti ini? Jadi depletion region atau pembatas eh, elektron supaya tidak bergerak itu jadinya melebar, sehingga arus listrik itu jadi terhambat. Nah, ketika depletion region melebar dan arus listrik terhambat, itu dikatakan dioda dalam kondisi off. Jadi tidak ada arus yang mengalir. Atau walaupun ada nanti hanya ada dia itu cuma bisa mengalirkan arus bocor kecil saja sehingga nilainya itu sangat kecil sehingga bisa kita abaikan. Nah, arus bocor itu cuma bisa terjadi ketika si dioda kita berikan bias reverse. Nah, jika tegangan yang kita berikan terlalu besar, itu bisa menyebabkan breakdown. Nih, bisa terjadi breakdown karena melebihi tegangan breakdown si dioda. Nah, si dioda itu punya tegangan breakdown. Nah, maka daerah depletion atau depletion region itu nggak bisa lagi menahan medan listrik yang tinggi karena tingginya si tegangan yang diberikan. Akibatnya terjadi breakdown sehingga arus tiba-tiba mengalir sangat besar dan ini bisa merusak si dioda jika tidak kita kendalikan. Nah,
ada jenis dioda khusus, seperti contohnya dioda Zener yang memang dirancang untuk bekerja pada kondisi breakdown tanpa merusak dioda. Nah, tapi kalau untuk dioda biasa itu nggak bisa diberikan tegangan yang terlalu tinggi, karena bisa merusak si diodanya. Nah, kondisi dalam berbagai tegangan, di mana di sini dioda dalam kondisi setimbang, berarti tadi tidak kita berikan bias atau tanpa bias, jadi tidak ada tegangan bias, non fault, jadi diodanya dalam keadaan setimbang dan tidak ada arus yang mengalir karena si barrier potensial masih menghambat pergerakan elektron dan hole. Itu yang ini. Yang ini itu small forward bias voltage, di mana tegangan forwardnya itu lebih kecil dari 0,7 atau lebih kecil dari barrier potensialnya. Sehingga arus listrik yang dihasilkan itu masih kecil nih. Karena si tegangan belum cukup untuk mengatasi si barrier potensial. Jadi barrier potensialnya itu masih cukup lebar. Tapi arus listrik masih masih ada sedikit lah yang keluar. Nah, ketika forward bias dengan tegangan lebih besar atau sama dengan 0,7, barulah penghalang potensial atau barrier potensial itu bisa diatasi untuk mengecilkan si depletion region. Sehingga dioda itu bisa mulai menghantarkan arus listrik dengan baik. Nah, tegangan yang masuk ke dioda itu tetap di sekitar 0,7 volt meskipun nantinya arus itu tetap apa namanya? Arus yang keluar itu terus meningkat. Nah, ini ketika di titik A itu ketika tanpa bias atau belum dikasih atau belum diberikan tegangan eksternal, jadi tidak ada arus listrik yang mengalir. Kemudian tegangan bias itu ditingkatkan sedikit, tapi masih di bawah eh, barrier potensialnya yaitu 0,7. Dia mulai menghasilkan arus listrik yang kecil. Nah, namun ketika dia tegangan biasnya itu sama dengan atau lebih besar 0,7 sih, lihat nih arusnya langsung melonjak naik karena si barrier potensialnya itu sudah bisa kita atasi atau kita bisa memperkecil si depletion region-nya itu. Nah, ini ketika karakter VI ketika karakter VI voltage atau tegangan arus ketika forward bias. Nah, gimana kalau ketika reverse bias? Nah, bila tegangan reverse diberikan pada dioda, hanya arus kecil nih, yang sangat kecil mengalir, sehingga bisa kita abaikan. Nah, dia ini satuannya mikroampere, sangat kecil. Jadi, jika tegangan reverse bias meningkat atau kita naikkan hingga mencapai nilai yang cukup besar, atau yang disebut dengan VBR atau melewati batas VBR ini, dioda akan mengalami breakdown dan arus balik atau reverse current meningkat drastis seperti ini. Tapi kekurangannya jika tegangan terlalu besar bisa terjadi breakdown dan bisa merusak dioda kalau tidak kita kontrol. Ini untuk karakteristik tegangan arus secara utuhnya seperti ini. Nah, efek suhu, bagaimana karakter tegangan dan arus karena efek dari suhu atau temperatur. Jadi pengaruh suhu pada bias maju atau forward bias. Jadi saat suhu naik, kalau yang ini kan ketika suhu 25 derajat Celcius yang warna biru. Yang warna pink itu ketika dia naik ditambah misalnya 25 derajat ditambah perubahan suhunya berapa, jadi suhunya itu jadi naik. Jadi ketika suhunya naik, si dioda itu lebih mudah menghantarkan arus listrik dengan tegangan yang lebih kecil nih. Jadi tegangannya itu lebih kecil, 0,7 dikurang perubahan delta V-nya. Misalnya contohnya pada suhu 25 derajat Celcius itu tegangan forwardnya 0,7 volt. Tetapi pada saat suhu meningkat, tegangannya jadi lebih kecil. Nih, jadinya 0,7 dikurang delta V. Kalau di pada bias maju. Kalau pada bias mundur itu bagaimana?
Pada saat suhu naik, si arus bocor atau IR, current reverse, itu meningkat secara eksponensial nih, seperti ini. Jadi tegangan breakdown atau VBR itu dapat sedikit berubah. Jadi misalnya di suhu 25 derajat, VBR-nya segini, ketika suhunya naik jadi lebih kecil VBR-nya. Kenapa ini penting untuk dibahas? Jadi efek suhu ini bisa menjadi pertimbangan kita untuk merangkai rangkaian elektronika, di mana kita harus memperhatikan juga aspek pencegahan penurunan tegangan maju yang berlebih, menghindari kebocoran arus yang dapat merusak komponen, dan memastikan kinerja yang stabil pada berbagai suhu. Jadi kita bisa mengatur rangkaian itu bisa lebih fleksibel lah. Terus model dioda ideal. Jadi dioda itu idealnya itu berfungsi seperti saklar yang bekerja dengan dua kondisi. Yang pertama adalah bias maju atau forward bias yang ini. Di mana di sini kalau forward bias itu diodanya eh, diibaratkan sebagai dioda yang on. Kalau reverse bias itu berarti saklar terbuka, jadi diodanya off. Jadi pada model ini tidak ada, pada model ideal ini dia tidak mempertimbangkan hambatan internal, tegangan barrier atau arus bocor. Jadi nggak ya, hal itu tidak diperhitungkan. Nah, untuk gambar A atau forward bias itu dioda on karena dia terhubung. Arus IF itu mengalir melalui dioda dan dioda dianggap saklar tertutup atau on. Kalau yang B, reverse bias, jadi tidak ada yang mengalir di sini. Jadi I itu sama dengan nol, sehingga dioda dianggap sebagai saklar terbuka. Jadi tidak ada arus yang mengalir di situ. Untuk kurva yang ini, kurva karakteristik dioda ideal, jika tegangan biasnya itu lebih besar dari nol, nih, tegangan bias lebih besar dari nol, maka arus naik tajam atau besar nih ke atas. Tapi kalau misalnya tegangan reverse-nya lebih kecil dari nol, atau disebut dengan reverse mundur, tidak ada arus yang mengalir di sini. Tidak ada arus yang mengalir, atau IR-nya itu sama dengan nol. Jadi model kesimpulannya itu, model dioda ideal ini dia tidak mempertimbangkan tegangan kerja seperti barrier potensial yang 0,7 pada dioda silikon tadi. Nah, ini model dioda praktis, bedanya dengan model dioda ideal itu kalau ideal mengabaikan tegangan barrier, yaitu tegangan maju, forward bias minimum untuk mengalirkan arus. Tapi kalau yang di dioda praktis itu mempertimbangkan tegangan barrier. Jadi eh, si dioda itu bisa mengalirkan arus listrik ketika diberikan tegangan forward sama dengan atau lebih besar 0,7 untuk dioda silikon dan 0,3 untuk germanium. Nah, jadi sini dioda akan menghantarkan listrik setelah tegangan bias melebihi tegangan si barrier-nya tadi. Tegangan barrier ya tergantung kita pakai semikonduktor silikon atau germanium. Nah, rumus dasarnya di sini V bias dikurang V forward dikurang VR limit sama dengan 0. Nah, di mana VR limit itu sama dengan IF atau arus forward dikali R limit. Di mana IF nanti bisa kita cari dengan V bias dikurang VF per R limit. Nah, ketika dia reverse bias, IR atau I-nya itu sama dengan 0. Sehingga tegangan di resistor ini itu sama dengan tegangan bias di sini. Jadi berdasarkan kurva ini, dioda itu tidak akan menghantarkan arus listrik hingga tegangan forward itu mencapai 0,7 nih. Kalau sebelum 0,7 dia tidak akan menghantarkan arus listrik. Nah, setelah dia mencapai tegangan barrier, arus meningkat tajam dengan kenaikan tegangan yang kecil. Jadi walaupun pada bias kalau pada bias mundur di sini kita lihat itu tidak ada arus yang mengalir. Nah, kalau model
dioda komplit yang terakhir. Bedanya dengan praktis, kalau praktis tadi kan mempertimbangkan tegangan barrier yang 0,7 volt atau 0,3 volt. Kalau paket model komplit itu menambahkan dua faktor baru. Ada resistansi dinamis pada forward bias dan resistansi reverse internal atau RR pada reverse bias. Jadi resistansi dinamis pada kondisi ditambahkan pada kondisi bias maju untuk mempengaruhi aliran arus eh, current forwardnya. Kalau yang resistansi reverse internal itu pada bias mundur, nanti di mana dia berhubungan dengan arus bocor atau IR-nya. Nah, kalau kita lihat di forward bias, dioda itu mulai menghantarkan arus setelah tegangan bias melebihi 0,7. Nah, si resistansi dinamis di sini menyebabkan dioda tidak sepenuhnya ideal, jadi masih memiliki resistansi kecil. Jadi kalau misalnya dia melebihi apa namanya tegangan barrier, dia nggak langsung lurus gitu grafiknya seperti ini. Jadi dia ada pembelokan dikit nih karena eh, adanya si resistansi tadi. Jadi sesuai dengan rumusnya, jadi semakin besar RD atau resistansi dinamis, maka semakin kecil arus listrik yang mengalir. Kalau dari yang reverse bias atau mundur, jadi si resistansi reverse internal ini mempengaruhi arus bocor yang tetap sangat kecil. Jadi tidak ada penghantaran arus yang signifikan hingga tegangan nih, tidak ada penghantaran arus yang signifikan hingga nantinya tegangan breakdown tercapai. Nah, jika tegangan mundur atau reverse ini dinaikkan melewati batas tertentu sampai VBR atau tegangan breakdown, daerah deplesi atau depletion region tadi akan runtuh atau akan menyempit dan dioda mulai menghantarkan arus besar walaupun misalnya dalam bias yang mundur. Nah, ini biasanya tidak terjadi pada dioda-dioda biasa, ini biasanya terjadi pada dioda Zener, di mana fungsi dari dioda Zener itu dimanfaatkan untuk regulasi tegangan. Nah, kalau misalnya pada dioda Zener, kalau terjadi tegangan breakdown itu bisa merusak dioda ya, tapi kalau pada dioda Zener enggak karena emang difungsikan untuk itu. Nah, kalau secara kurva karakteristik ini saat bias maju yang di sebelah sini ada kemiringan kecil nih akibat resistansi yang dinamis tadi. Kalau sebelumnya kan langsung lurus. Nah, ini ada miringnya dulu, jadi tidak langsung vertikal lurus seperti di model praktis. Tapi kalau yang di bias reverse atau reverse bias itu ada sedikit arus bocor yang di sini ada nilai yang kecil akibat resistansi dari reverse internalnya. Tetapi arusnya itu masih kecil. Arus bocornya cuma kecil aja, jadi bisa kita abaikan. Nah, mungkin eh, cukup sampai di sini pembelajaran kita tentang semikonduktor dan karakteristik dioda. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, nanti akan saya kirimkan tugas beberapa soal. Jadi silakan dikerjakan dan nanti silakan dikumpulkan di Google Classroom. Nah, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.